Halo teman-teman, selamat datang kembali. Banyak dari kita bercita-cita mencapai kekayaan dan kesejahteraan dalam hidup yang biasa kita sebut juga sebagai financial freedom. Namun sayangnya, kekurangan pemahaman tentang cara mengelola uang dan pengetahuan ekonomi yang kita pelajari maupun yang kita lihat dari media sosial sering mengakibatkan kesalahan dalam mengelola keuangan pribadi kita. Dalam video ini, saya akan membahas 6 kesalahan yang secara umum bisa menghambat perjalanan kita menuju kekayaan dan keberlimpahan uang. Pastikan kamu menonton hingga akhir. Kesalahan pertama yang sering kali muncul adalah meningkatnya pendapatan kamu dan berdampak pada pola hidup yang meningkat juga. Saat pendapatan bertambah, kita cenderung mengikuti tren gaya hidup yang lebih mewah. Keinginan yang selama ini terpendam, seperti makan di restoran mewah, membeli ponsel terbaru, atau barang-barang mewah, seringkali menjadi prioritas utama kita. Namun, tanpa kita sadari, peningkatan gaya hidup ini seringkali melebihi kenaikan pendapatan kita, dan inilah awal dari masalah keuangan yang berbahaya. Jangan sampai saat pendapatan meningkat, justru hutang kita kian meningkat. Kesalahan kedua adalah ketidakpedulian dalam merencanakan anggaran bulanan. Betapa pentingnya pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang kita harapkan. Namun, sayangnya banyak orang kurang mengerti bahwa prinsip yang sama berlaku dalam keuangan pribadi, di mana kita kurang peduli terhadap pengeluaran keuangan pribadi kita. Tanpa anggaran yang terencana dengan baik, keuangan keluarga bisa berantakan dan menjerumuskan banyak orang ke dalam kemiskinan, meskipun kondisi ekonomi nasional sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, jangan meremehkan pentingnya merencanakan anggaran bulanan. Kesalahan ketiga adalah kelalaian dalam mencatat pengeluaran bulanan kita sendiri. Seringkali orang mengabaikan pentingnya mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan. Ini akan menyebabkan uang habis tanpa tahu kemana perginya. Mencatat pengeluaran bukanlah buang-buang waktu, melainkan cara untuk mengevaluasi penggunaan uang kita. Dengan mencatat pengeluaran, kita lebih mudah mengidentifikasi area yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan kemajuan teknologi, kita cukup mendownload aplikasi atur keuangan yang ada pada ponsel kita masing-masing, sehingga memudahkan kita untuk mencatat pengeluaran sehari-hari. Kesalahan keempat adalah tidak memahami perbedaan antara aset dan beban. Banyak orang keliru menganggap limit kartu kredit sebagai uang yang bisa digunakan, sehingga itu dianggap sebagai aset. Padahal, limit kartu kredit sebenarnya adalah utang yang harus dibayar dengan bunga dan biaya administrasi, sehingga menjadi beban keuangan kita. Perilaku tanpa pertimbangan yang matang saat berbelanja juga menjadi permasalahan, terutama dengan banyaknya penawaran diskon dari berbagai media belanja online, seperti ongkir gratis. Orang seringkali tergoda untuk membeli barang yang pada kenyataannya tidak diperlukan. Ini hanya akan mengakibatkan pemborosan dan menumpuknya barang yang tak terpakai. Kesalahan kelima adalah terperangkap dalam perasaan FOMO, fear of missing out, saat berinvestasi. FOMO membuat banyak orang mengambil keputusan investasi tanpa berpikir panjang, hanya karena takut ketinggalan tren atau peluang, seperti boomingnya aset-aset saham kripto forex di tahun 2021 kemarin. Sebagai investor, penting untuk tetap tenang dan rasional dalam membuat keputusan investasi. Jangan biarkan emosi menguasai, karena investasi yang dilandaskan pada FOMO seringkali berakhir dengan kerugian. Sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu cara-cara investasi yang benar, baik dengan mengikuti seminar atau membaca buku dan media sosial. Kesalahan keenam adalah kurangnya pemahaman tentang investasi yang ditawarkan. Jangan terjebak oleh janji imbal hasil yang terlalu menarik. Pastikan Anda memeriksa legalitas investasi
dan melakukan pengecekan terhadap latar belakang perusahaan yang menawarkannya. Jangan terjebak dalam investasi ilegal atau skema yang tidak masuk akal. Teruslah belajar dan berkembang untuk masa depan financial freedom kamu.